Kita doakan yang terbaik Nah, ya. Chou ini aku agak sedikit masih bingung. Kalau aku pribadi dengan line up seperti ini, aku sukanya Chou ini akan ada di arah roamer. Kenapa? Pertama, kita akan amanin Akainya untuk power of retribution melawan seorang Fredrin. Aku biarkan Chou-nya ini akan menjadi pick over. Permainan pick over 1-1. Chou versus Kaja. Kalau Betul. misalnya Chou ini mau dijadiin jungler, is okay, no problem juga. Tapi gimana caranya? Dari H ini punya power juga untuk ngemegang boost-boost nantinya. Mungkin ada Kaja Kufra. Mungkin kalau dia mau bermain dengan Kadita juga boleh. Tergantung gameplay mereka akan seperti apa sekarang. Dia akan ambil jungle-nya untuk Chou atau Chou-nya akan ditaruh di roam. Dan bahkan dengan adanya posisi roamer yang bisa jadi mainkan sama Aura, ngebawa Chou ini Chou roamer, mereka jadi bikin, sebenarnya Rebellion sempat bikin Aura ini bakal insecure karena ngepick ke arah Yuzong yang bakalan coba untuk memprioritaskan Brody dan juga Valentina. Elise. Wah, Elise lagi sakit sih belakangan ini. Elise jungler untuk Van. Wow, ini cukup menarik karena kita tahu Elise late game gak sih? Late game, tapi kan yang penting gimana stack ya. Dan sekarang kita lihat audience prediction. Ini sama, 49 berbanding 51%. Cukup adil untuk audience prediction kali ini. Dan tandanya ini dari Rebels dan juga Fames. Aura Fames benar-benar solid dari kedua belah pihaknya, Momo-chan. Iya, dan tentunya kita akan melihat dengan audience prediction yang begitu tipis dari kedua belah tim ini bisa menjadi game siapapun untuk di game yang pertama kita. Alright, yang satu udah di posisi yang ke-6. Yang satu habis terprosok karena kawan di bawahnya naik ke peringkat yang di atas. Tapi mereka sama-sama untuk memperebutkan satu slot ke babak playoff. Sang Naga yang akan terbang lebih tinggi atau Sang Banteng yang mendapatkan posisi terbaik kali ini. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of Dawn. Dan apakah dengan draft yang bisa dibilang dari Aura cukup single target ya? Bersama dengan Kaja juga dari Rebellion ini mau nggak mau mereka harus bisa dapetin satu target yang benar-benar mungkin on point, efisien dan efektif. Jadi cukup berpangku dengan adanya momentum dari kedua belah roamer di sini. Dan kita bakal melihat apakah pemain-pemain dari Aura Fire yang membawa Elise di area jungler. Kita tahu regen HP yang begitu tinggi dan bahkan dengan adanya magical damage yang begitu perih dari seorang Elise ini. Tapi late game ini, apakah dari Aura mereka mau bawa ke arah late game? Oke, dan ini ada fun fact by Grab. Fluffy menjadi player dengan hero pool terluas pada Hot Season 11 dengan 11 unique heroes. Banyak hero yang bisa digunakan oleh seorang Fluffy. Dan bisa dibilang ini Fluffy juga cukup bersinar namanya setelah dulu menjadi Keira. Keira terus jadi Fluffy. Season Kebalik. 8 ya? Dari Keira terus jadi Fluffy itu namanya makin lebih bersinar lagi, Momo-chan. Oh iya. Dan bahkan Aura jadi langganan juara ketiga. Iya. Dan itu mungkin yang bakal dikejar juga sih sama Aura Fire untuk di season yang kali ini. Dan Fluffy, permainan disiplin terkadang menurut aku bisa jadi kunci juga sih untuk di area late game untuk Aura Fire. Tapi Vincent? Oke, coba di Pokemon begitu saja. Fluffy masih di level 4 bersama dengan Facehugger yang sudah memiliki Black Dragon Transfer. Ini satu hal, Black Dragon Transfer memang mungkin tidak terlalu maksimal untuk pergerakan seorang Valentina. Tapi ini sangat kuat ketika dia bisa menggunakan anti crowd control juga. Iya. Sama-sama untuk defensif bisa, ofensif bisa. Kalau sekarang sih lebih ke arah defensif harusnya, tapi ter-take down begitu saja. Dengan cukup cepat, first ball didapatkan oleh seorang Kars. Dan retribusi di Sound Point. Membuat pasukan dari Aura Fire mereka harus mundur ke arah belakang. Hai tidak berhasil digapai. Dengan hujan Arkel sudah mengeluarkan flicker dan no defense judgment from Rebellion Zion. Iya, dan dengan retribution yang sangat on point dari Vincent membuat Rebellion Zion mampu untuk mendapatkan objektif turtle pertama by Samsung Galaxy S23 series. Dan buat teman-teman yang lagi di rumah, tentunya di hari Jumat malam ini jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu. Sambil order Grab ada diskon sampai 90%. Kalian langsung bisa scan aja QR code di bawah sini ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan promo ya. Dan di arah bottom lane, ini kita melihat adanya dua player Beatrix ya. Yang satu Kabuki juga sangat fase dengan Beatrix ya. Iya. Lihat, Heist mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan sana. Fun terlihat terdeteksi untuk mengambil jungle dari tim Royal Legion. Nampaknya
agak sedikit sulit di arah gold laner dari Aura Fire ya Momochan ya. Ya, karena posisi yang zoning juga sih dari Aura Fire tadi mereka Wijanarko nggak bisa untuk asal flicker Divine Judgment ke arah Van tadi. Karena bisa-bisa Kabuki di sini bisa memberikan backup yang cukup cepat dan bahkan Heist-nya bisa aja ditumbangkan meskipun dengan posisi turret yang masih terlihat cukup jelas di area bawah. Oke, Van. Kali ini bakal coba ngamanin semua pasifnya. Orb-nya bakal coba ditingkatkan. Dan Hai, Duel Dragon belum dikeluarkan. Wijanarko David Charles betul dikeluarkan. Bahkan only terlalu serang Hai. Duel Dragon, no impact, no following on damage. Aura Fire, mereka mencoba untuk bertahan di area bottom lane. Sedangkan pasukan Revolution sang banteng mencoba untuk mendobrak dengan tanduk yang mereka miliki. Iya, ini Van bakal fokus untuk farming terlebih dahulu dan Heist memberikan pressure dengan Nibiru's Passion di area turret di area bawahnya. Tapi Kabuki bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Zoning yang dilakukan oleh Vincent kali ini memberikan informasi 3 pemain dari Aura. Langsung bergegas ke area bawah karena mereka nggak mau sampai kehilangan platingan gold juga. Untuk seorang Heist terlalu banyak. Alright, Vestager sudah mengamankan reward manipulation tapi Hai memberikan informasi adanya 5 player standby on Turtle. Nampaknya akan coba dilepaskan begitu saja. Tidak ada adu retribution. Power yang dibilang sama Momochan terhadap seorang Van tidak memiliki power di early, ini menjadi sebuah hal yang sulit untuk melakukan kontes di Turtle. 2 Turtle sudah diamankan dan bahkan almost 3-3 tapi ternyata Arashi memiliki Rebellion Zion untuk prediksi kali ini. Dengan adanya potensi dari Kars-nya yang tadi kita udah lihat sebenarnya di objektif Turtle pertama dia berhasil untuk ngebuka terlebih dahulu. So dari pemain-pemain Aura Fire yang mencoba untuk melakukan kontes ke area objektifnya ini udah biasanya akan ditumbangkan terlebih dahulu dari Rebellion Zion. So team fight atau skirmish yang dibuka sama Rebellion Zion ini kadang menjadi faktor yang cukup penting. Aura Fire mereka harus peka terhadap hal tersebut kalau mereka tidak mau keculik lagi. Oke, Wijanarko, Divine Judgment is real. Semua bakal sulit down, Hai flicker telah digunakan dan hilang kembali. Hai menjadi bulan-bulanan warga. Vestager memaksa Swallow menggunakan flickernya. Reward manipulation kali ini sudah tidak ada di Vestager. Kars sudah menggunakan satu petrified. Kars tepat Vestager terselamatkan kan? Nampaknya tidak. Swallow juga menjadi korban selanjutnya. 2 versus 2 terjadi. Van versus Kars mencoba untuk kabur ke arah belakang. Wijanarko berada di gas depan. Van bakal coba ditumpangi tapi ternyata bisa didapatkan. 2 poin kill kah? Nampaknya tidak. Karena Fluffy masih bisa selamat di top lane. Iya, dan ngebawa Yuzong yang memiliki pasif regen yang begitu tinggi. Ini mungkin yang membuat seorang Kars lebih pede dengan 1v1 yang dibuka oleh seorang Kars mengarah ke arah seorang Fluffy. Fluffy yang tadi sempat aja hampir bisa dapetin WJ. Namun ternyata masih bisa di cover tapi Heist harus berhati-hati. Damage dari Fluffy ini begitu mengiringkan tapi Vincent memilih ke arah top lane Fluffy. Wijanarko ada di Judgment, bakal coba ditangkap begitu saja. 1 buah point kill akan didapatkan. Nampaknya Fluffy harus ter-takedown. Duel serangan yang sangat tepat membuat Vincent terperangkap di dalam sebuah turret. Tapi damage-nya masih kurang, membuat dirinya hilang. What? Almost is never enough Vincent. Sorry to say, tahun 4 memory berhasil mendapatkan shutdown. 1 petir terakhir dari seorang Kabuki. Iya, dan mungkin dari Kabuki tadi udah mencicil juga dari pasifnya. Marknya udah connect ke arah seorang Vincent. So dengan tahun dapat memori Kabuki berhasil untuk membangkan Vincent. Tapi lihat Kars ngebuka lagi. Kars lihat ada 2 naga kali ini mencoba untuk beradu di depan sana. Van terperangkap. No mana. Van harus hilang kali ini. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. No purple membuat dia tidak memiliki mana yang cukup untuk melakukan dive in terhadap Rebellion Zion. 2000 gold leading from Rebellion Zion Momochan. Iya, dan Van jungler yang kita bawa. Yang kita lihat untuk di game yang pertama kali ini tapi Fluffy bakal coba diharus 3 pemain. Divine Judgment, Israel, Fluffy, where are you going Fluffy? Fluffy udah nggak bisa lagi diselamatkan. Tidak adanya flicker membuat Fluffy tidak memiliki skill escape mechanism. Tapi Kars, pasifnya masih nyala. Kars versus everybody. Vestager still survive in the mid lane. Aura Fire masih mencoba untuk mancing team fight. Tapi ingat, Van tidak memiliki power dari Purple Buff yang bisa membuat dia bertahan dengan mana yang dia miliki Momochan. Iya, dan lagi-lagi dengan Divine Judgment ya, yang nggak bisa di-cancel, yang nggak bisa dihindari oleh pemain dari Aura Fire.
Ini yang menjadi satu keunggulan juga dari hero inisiasi yang dibawakan oleh Rebellion Zion. Tapi kalau kita melihat item in game by Dunia Games yang dimana sebenarnya dari kedua jungler tuh tadi sama dengan emblem yang kita bisa lihat Demon Slayer. Tapi Kars melakukan flanking menuju ke arah backline. Tapi lihat turretnya dibagi bersama-sama dengan pasukan dan Rebellion lainnya. Sang banteng fokus menuju ke arah mid turret. Purple buff yang sangat dibutuhkan oleh seorang Fan dijaga dengan sangat ketat. Pam Fan kali ini. Ya, dia benar-benar butuh yang namanya purple sih. Ini mana dari Alice bisa dibilang lumayan boros ya Ji ya? Oh, bukan lumayan boros, Say. Boros banget. Boros banget. Dia butuh COD, mungkin kalau dia mau butuh. pakai Dominas, mau pakai buku, Ice Queen One, kalau bisa nambah-nambah semua mana. Iya, betul. Karena ini mungkin yang ngebuat tentunya Alice harus pintar juga sebenarnya. Tapi dia sakit banget. Di late game itu sakit banget. Kalau late game iya. Late game. Apalagi dengan item yang harusnya udah jadi ya. Tapi dari Hyde sempat menendang ke arah WJ. Yes, langsung ada team fight. Hyde di cancel begitu saja oleh seorang Flavi. Hyde mundur ke arah belakang. Belum ada spray down yang diberikan. Flavi dengan flicker bersama dengan seorang Hyde. Tapi Aura Fire berhasil memancing. Hyde tidak memiliki flicker. Tandanya team fight di arah Lord yang selanjutnya mungkin bisa dipegang oleh tim dari Aura Fire. Iya, tapi lihat deh, Kars yang bisa dibilang selalu menjadi satu pemain yang menghantui Aura Fire sebenarnya. Dia memang jarang banget kelihatan untuk dari segi team fight-nya, tapi dia selalu datang di timing yang tepat dan Heist dapetin free space yang cukup banyak. WJ. Alright, di garis depan ada Flavi memberikan sedikit badan di depan sana terperangkap dua player dari Vincent. Langsung ada Kars, Petrify Kevin, double kill didapatkan dan Retribution diamankan oleh seorang Fan. Nggak bisa diselamatkan kembali, mencoba mendive ke dalam, tapi Kars tertik dan shutdown. 2 poin shutdown Kabuki telah dapatkan, membuat goldnya sedikit meningkat, tapi nampaknya Aura Fire tidak mau kendor. Mereka tetap berhasil mendapatkan Lord yang terhormat, terdorong dari 3 laning phase-nya. Iya, dan kalau kita ngelihat dari item in-game sejauh ini di menit yang ke-10, dengan adanya Turtle yang diamankan 2 oleh Rebellion Zion, mereka leading dari segi networknya, dan bahkan dari Heist benar-benar dapetin gold yang cukup banyak dibandingkan dengan Kabuki yang memang belum tumbang sama sekali dari kedua gold laner. Cuma kalau dari Heist akan berfokus lebih ke arah penetration dengan adanya Malefic yang sudah diamankan, tapi masalahnya Kabuki di sini punya Wind of Nature. Jadi satu momentum setidaknya bisa dibuat oleh Kabuki untuk bertahan sembari menunggu Aura Fire bakal coba untuk membackup ke arah seorang Kabuki. Bahkan dari seorang Hai itu sendiri sampai disiapkan posisinya untuk melihat di mana pergerakan Rebellion yang akan coba mengincar seorang Kabuki. No Kabuki, no party untuk Aura Fire. Kabuki harus dijaga dengan sangat baik, Momo-chan. Iya, dan masih menjadi ujung tombak ya sebenarnya dari Aura Fire. Iyalah dia. Untuk Kabuki sendiri. Jadi Kabuki benar-benar harus di-cover habis-habisan. Dia karya dengan Heist nantinya, Momo-chan. Tapi kalau kita ngeliat player goldnya Ji, iya, by UBS Gold, betul. ini Kabuki udah mulai ngejar sih. Dikit-dikit, pelan-pelan mulai nabung. Dan bahkan Fan bisa nge-drag game ini kah ke arah late game. Meskipun dari segi networknya masih dipegang dan diunggul dari Rebellion Zion, tapi satu team fight ini bisa ngubah untuk Aura Fire. Oke, Div Adjustment telah dikeluarkan kali ini menuju ke arah Vincent. Damage terlalu besar, Hai mencoba untuk bertahan tapi nampaknya tak kuat. Damage yang besar membuat Aura Fire gak bisa masuk ke dalam. Kabuki, Wind of Nature telah didapatkan. Langsung ada Real World Manipulation. Kabuki ter-take down. No Kabuki, no party. Flavi mencoba untuk bertahan hidup dengan flicker yang dia gunakan. Tapi pasif dari seorang Fan nampaknya belum cukup untuk bisa memberikan pressure di arah backline dari Rebellion Zion. Tertaut, Flavi no flicker. Don't forget about it. Think twice, buddy, kalau mencoba untuk melakukan dive in kali ini. Dan tadi follow up dari Swallow tuh bagus banget ketika dari Furious Dive-nya connect dari seorang Kars. Itu dapatnya ke arah seorang Kabuki. Jadi ketika Kabukinya loncat, dia buka satu buah reward manipulation, terkena immobilize, kena efek slow, Kabuki udah pasti nggak bakal bisa diselamatkan oleh pemain dari Aura Fire. Dan bahkan dengan Lord yang sempat didapatkan oleh Fan tadi dengan peran retributionnya bersama dengan Vincent, sempat mendapatkan sedikit gold, namun itu masih nggak bisa untuk membuat pemain-pemain dari Aura Fire balikin keadaannya dengan cukup mudah. Karena lagi-lagi, satu buah momentum dari Hai ini bakalan penting banget. Div Adjustment! All ini coba dilakukan Fan, kali ini nggak bisa bertahan sama sekali. Belum bisa mundur ke arah belakang. Hai menjadi korban kedua Kars versus everybody. Kabuki, where are you going? Oh, Red Rapate!
sakit banget. Hais berhasil mengeker pala seorang Kabuki dan headshot. Itu dia momentum inisiasi yang seharusnya didapatkan sama Hai, malah dibalap oleh Wijanarko yang dimana WJ berhasil untuk menculik satu pemain yang kita tahu dengan adanya Divine Judgment dari Kajah ini akan lebih unggul dari segi inisiasinya. Sementara dari Rebel Legion mereka cukup pede dengan menyisakan 2 pemain saja untuk Aura Fire. Coba dipaksa. Flave melakukan clear minion dengan sangat cepat dan baik, tapi Hai fokus ke Hai, gagal, no flicker, Hai ini bencana ketika dia harus ter-take down ketika Lord Bull menyambi ke base-nya, no flicker from Hai. Terdeteksi pergerakannya oleh seorang Hai, dia langsung mundur ke arah belakang dan sayang sekali nggak sampai memocat. Kasita sampai. Apakah Funnya yang harus loncat ke arah belakang dengan Flowing Blood di sini Ya, untuk mau nggak mencicil mau. ke arah Hais karena Hais susah banget untuk dapetin seorang Hais. Oke, Hai mencoba di poking damage begitu saja oleh seorang Vincent mundur ke arah belakang Tarpat Memory. Kali ini belum dikeluarkan. Satu hilang dan bahkan di sisi depan tidak bisa diselamatkan lagi berkata Hai dan bersama dengan sangat double kill. Looking for double kill, damage sangat terlalu besar. Flave! Flicker yang digunakan sudah bagus tapi no following up damage sedangkan Kabuki di zoning out di backline. No mana from Fun, best turret baca, ini bencana! Kabuki no win of nature, Kabuki terperangkap, Fun akan coba hilang begitu saja dengan instan. Sang naga tertabrak sang banteng di game yang pertama Momochan. Dan triple kill dari Hais menutup kemenangan untuk di game yang pertama untuk sang banteng biru. Ternyata Aura Fire masih bisa untuk ditahan di game yang pertama. Dan ternyata Alice jungler ini sulit banget. Dari penggunaan mananya terlalu boros, bener-bener butuh item untuk dibawa ke arah mid to the late game. Dan itu benar-benar ditahan oleh Rebellion Zion dengan skor 1-0 permainan yang gak terlalu late game banget. Dan lihat gimana prioritas dari Rebellion Zion ini untuk kasih space ke arah seorang Hais. Farming patternnya benar-benar dimaksimalkan sama seorang Hais sehingga